Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Anda diterima kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatra. Insya Allah pilihan Anda kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatra ini adalah pilihan yang tepat. Jadi ini masih awal-awal perkuliahan. Saya ingin mengingatkan bahwa karena Anda masuk di Fakultas Hukum Universitas Sumatra, maka benar-benar Anda bersungguh-sungguh menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatra. Jadi benar-benar diniatkan, ya. Jadi jangan hanya nanti dalam kuliah jangan hanya sambil lalu. Jadi benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, kalau menurut programnya 8 semester itu sudah selesai. Di 4 tahun Anda sudah selesai memperoleh gelar sarjana hukum. Saudara-saudara mahasiswa, dalam belajar dalam kuliah ini adalah agak berbeda dengan waktu kita sekolah di SMP, sekolah di SMA. Nah, kalau di SMP, di SMA kita itu lebih belajar, memperoleh ilmu pengetahuan, banyak mengharapkan dari guru, dari proses belajar mengajar di sekolah. Nah, ketika di tingkat pendidikan tinggi ini, belajar kita itu tidak lagi belajar seperti di sekolah SMP dan SMA, tetapi kita belajar itu adalah belajar model orang dewasa. Bagaimana belajar model orang dewasa? Itu maksudnya kita lebih banyak mandiri. Jadi di samping kita mengikuti proses belajar mengajar di kampus, ya kalau normalnya di kampus, tapi untuk sementara ini kita lewat online, kita juga aktif belajar sendiri dengan cara membaca literatur yang terkait dengan mata kuliah. Anda harus aktif membaca buku-buku yang terkait dengan pengetahuan hukum. Nah, bagaimana caranya? Nah, bisa ke perpustakaan, mencari buku, bisa juga Anda memiliki koleksi sendiri. Ya, kalau dimungkinkan, memiliki buku-buku hukum sendiri di rumah, punya perpustakaan ini, sehingga pengetahuan kita itu cepat berkembang, sehingga kita cepat memiliki wawasan, sehingga kita cepat memiliki pemahaman. Belajar di pendidikan tinggi ini, yang pertama itu kita harus paham dulu. Nah, kemudian yang kedua itu ya
bisa hafal sih hafal ya, sepanjang yang dimungkinkan dia hafal jadi apa. Tapi yang penting itu pemahaman dulu. Jadi secara umum pemahaman. Nah, kemudian bagaimana lagi kita belajar di perguruan tinggi di Fakultas Hukum ini? Nah, di samping kita belajar mandiri membaca buku literatur, kita juga hendaknya melihat bagaimana hukum itu dalam praktek. Jadi, tidak ada salahnya Anda ke pengadilan melihat bagaimana orang sidang. Karena pengadilan itu kan pada umumnya sidang di pengadilan itu adalah terbuka untuk umum. Jadi ke pengadilan negeri atau juga ke pengadilan tata usaha negara atau kalau mungkin ke pengadilan agama. Kalau pengadilan agama itu pada umumnya sidang di pengadilan agama itu kan bukan tutup. Jadi di pengadilan negeri lah yang utama. Nah, jadi dengan begitu secara teori Anda paham, mengerti, dan secara praktek juga Anda tahu. Nah, itu akan membulatkan pengetahuan Anda. Anda juga harus bertanya dalam arti hukum itu apa. Kenapa mesti ada hukum, apa tujuan hukum, bagaimana praktek hukum, apa saja keterampilan keahlian di bidang hukum, apa saja pekerjaan yang terkait dengan bidang hukum. Nah, itu juga harus Anda pahami dengan baik. Ya. Jadi, kalau Anda punya pertanyaan, bla 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 bla, kemudian Anda berusaha mencari jawaban sendiri, ya. Jadi dengan cara merenung, menelaah, mencari informasi apa jawabannya, dan itu biasanya lebih mudah diingat. Kita bertanya, kemudian kita sendiri yang mencari jawaban, sehingga nanti lulus sarjana hukum, Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki keterampilan yang memadai, dan akhirnya tentu juga agak siap terjun di masyarakat. Karena kan pada akhirnya nanti Anda semua terjun ke masyarakat, ya, mengamalkan keahlian Anda di bidang hukum. Jadi itu sebagai saran bagi Anda semua. Jadi begitu Anda kuliah ini, maksud saya jangan berleha-leha. Gunakan waktu sebaik-baiknya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tentu saja dengan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena pada akhirnya takdir itu kan di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua, Anda semua berusaha berikhtiar, itu kan wajib hukumnya. Akhirnya nanti dengan usaha dan ikhtiar, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Anda itu ditakdirkan oleh Tuhan terkabul. Jadi dengan demikian, ya, jadi kita memahami pada akhirnya semua itu menjadi takdir Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita itu jangan dalam bahasa agama itu jangan kabur, ya. Ini kita kesuksesan kita di kemudian hari sebagai orang yang beragama, tentu kita yakin bahwa pada akhirnya adalah semua karena pertolongan yang di atas. Jadi karena itu berdoa, berusaha, berikhtiar, dan mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia,
Jadi itu beberapa pesan ya, pesan sekaligus saran saya kepada Anda sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Baik, materi kita hari ini adalah pendidikan Pancasila. Anda tentu sudah tidak asing lagi mendengar istilah Pancasila. Di Pancasila itu katanya berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa India. Nah, siapa sih yang mempopulerkan? Siapa sih yang mempopulerkan, memperkenalkan istilah Pancasila itu? Nah, tentu juga Anda sudah paham. Yang memperkenalkan, yang mempopulerkan istilah Pancasila itu adalah Bung Karno, ya, Presiden Soekarno. Nah, tentu Anda juga sudah kenal ya, nama Soekarno itu bukan istilah yang asing. Apalagi kita mendengar istilah umpamanya apa, Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani Soekarno Putri. Nah, apalagi kalau membaca sejarah, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno. Kan istilah itu sudah dikenal seluruh bangsa Indonesia. Jadi istilah Pancasila itu diperkenalkan sekaligus disosialisasikan oleh Bung Karno pada saat beliau menjadi presiden di masa pemerintahan Orde. Panca artinya 5, sila artinya dasar. 5 dasar. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pancasila itu artinya 5 dasar. Itu kalau terjemahannya. Nah, Pancasila itu sering kita dengar Pancasila itu adalah dasar negara. Di mana kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara? Mana kita tahu Pancasila itu adalah dasar negara? Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada menyebut tentang istilah Pancasila. Ada dari pembukaan, batang tubuh. Kalau dulu sebelum amandemen ada yang aturan peralihan. Nah, jadi dari batang tubuh sampai ke aturan peralihan tidak ada istilah, tidak ada kita menemukan istilah Pancasila. Di Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan adalah berdasar kepada. Jadi lengkapnya begini, pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat itu kan berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
inilah yang kemudian oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Jadi dasar negara Republik Indonesia itu tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Pancasila itu atau dasar negara Indonesia itu adalah nilai-nilai umum, nilai-nilai yang abstrak yang oleh bangsa Indonesia diyakini kebenarannya. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini kebenarannya untuk menjadi penonton, panduan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tujuan negara Indonesia itu terwujud kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara. Jadi Pancasila itu kan disebut sebagai tadi berdasar kepada atau dasar negara. Jadi yang dimaksud dengan Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai dasar yang oleh bangsa Indonesia diyakini ya, bahwa itu benar, bahwa itu sebagai penonton bagi petunjuk artinya yang harus diikuti kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi dipahami dulu bahwa Pancasila atau dasar negara itu adalah nilai-nilai yang diyakini kebenaran, nilai-nilai yang akan dijadikan petunjuk atau panduan dalam kita praktek berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, nah kita rakyat Indonesia membentuk negara Indonesia ini ada tujuannya. Jadi kita membentuk negara Indonesia, bahkan mempertahankannya kalau bisa selama-lamanya, sampai akhir zaman, karena bangsa Indonesia memiliki tujuan. Jadi membentuk negara Indonesia ini kan ada tujuannya, bukan hanya sekedar kita mengganti pemerintahan. Kalau dulu yang memerintah di Indonesia ini adalah Jepang, kalau dulu yang memerintah adalah Belanda, kemudian kita usir mereka kembali, Belanda kita usir ke negaranya ke Belanda sana, Jepang kita usir kembali ke negara ke sana, lalu kita membentuk pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri, oleh orang Indonesia sendiri. Apakah hanya sekedar itu tujuan kita membentuk negara? Nah, tentu saja tidak. Bukan hanya sekedar untuk mengganti orang-orang yang memimpin, orang-orang yang mengurus, atau orang-orang yang memerintah, atau penguasa negara. Nah, tidak hanya sekedar itu. Ada tujuannya, ada tujuan lain. Apa tujuannya? Nah, tadi sudah disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, tujuan kita bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi dengan keberadaan negara itu representasinya adalah pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin, mengurus, dan mengelola negara. Nah, konkretnya siapa? Pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, menteri,
gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seluruh aparaturnya, baik TNI maupun baik TNI, Polri maupun aparatur sipil negara. Nah itu adalah representasi dari negara. Apa fungsi pemerintah, tugas pemerintah? Nah, tugas pemerintah itu merealisasikan apa yang menjadi tujuan rakyat membentuk negara. Nah, rakyat Indonesia, Anda, kita semua ini mempertahankan negara Indonesia. Nah, karena kita yakin dan percaya bahwa tugas pemerintah itu sebagaimana diamanahkan di pembukaan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tugas pemerintah itu yang pertama adalah untuk mewujudkan keamanan, melindungi tadi. Jadi pengertian melindungi itu adalah mewujudkan keamanan, mewujudkan ketertiban, menegakkan keadilan. Jadi, rakyat Indonesia, termasuk Anda di dalamnya, kita semua sebagai rakyat, melalui negara ini, kita mempercayakan bahwa negara dalam hal ini pemerintah melindungi kita dengan cara adalah mewujudkan keamanan, mewujudkan ketertiban, menegakkan keadilan. Kemudian di Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan adalah memajukan kesejahteraan umum. Itu tugas negara, fungsi negara, pemerintah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. Nah, itu tujuan rakyat Indonesia membentuk negara pada tahun 45. Kalau kita rakyat sekarang ini adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi sudah saya sebutkan kenapa kita mempertahankan, karena kita yakin dan percaya bahwa pemerintah atau negara Indonesia, representasinya adalah pemerintah, mampu memberikan, mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Melindungi, apalagi tadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kita bertanya apa yang dimaksud dengan tumpah darah? Itu ada di pembukaan Undang-Undang. Jadi tumpah darah itu artinya, maksudnya adalah segala sesuatu yang mendukung kehidupan bangsa Indonesia. Apa itu yang mendukung kehidupan bangsa Indonesia? Nah, ini yang mendukung kehidupan bangsa Indonesia itu seperti umat-umat manusia yang lain, bangsa yang lain, ada tanah, ada air, ada udara. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa ada tanah. Kita tidak bisa hidup tanpa ada udara yang baik. Kita tidak bisa hidup tanpa air yang baik. Ya, tanpa tanah yang baik kita tidak bisa bercocok tanam. Tanpa air yang baik yang tidak tercemar, kita tidak bisa mencari ikan dan membudidayakan ikan. Tanpa udara yang baik kita akan kesulitan bernapas. Nah, itu tumpah darah. Istilah sekarang itu lingkungan hidup. Nah, tugas negara untuk melindungi lingkungan hidup. Kemudian juga memajukan kesejahteraan umum. Jadi semua manusia, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini menghajatkan kesejahteraan. Paling tidak terpenuhi, dapat memenuhi kebutuhan primernya. Alhamdulillah kalau bisa terpenuhi kebutuhan sekunder.
tapi minimal adalah kebutuhan primer. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan, maka perlu sekali infrastruktur yang menunjang kehidupan perekonomian negara. Nah, orang hidup ini kan harus berekonomi. Nah, berekonomi itu artinya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berusaha memenuhi kebutuhan hidup ini kan bagaimana caranya? Kita tidak bisa bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tidak bisa berdiam diri, tetapi harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengolah dan memanfaatkan alam yang ada ini. Nah, jadi mengolah, memanfaatkan alam yang ada ini kemudian digunakan untuk kehidupan. Ada orang tani, ada orang jadi nelayan, ada orang berdagang, ada orang mengelola tambang, ada orang, pokoknya semua profesi itu pada akhirnya adalah mengelola dan memanfaatkan alam. Atau dengan istilah lain berekonomi. Nah, orang berekonomi itu perlu sekali sarana dan prasarana yang menunjang agar ekonomi itu bisa berjalan lancar dan baik. Nah, karena itu tugas negara untuk memudahkan perekonomian. Tugas negara membangun sarana dan prasarana jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain sebagainya. Itu tugas negara. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi tugas negara itu adalah meningkatkan skillnya, meningkatkan keahliannya bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kemajuan peradaban umat manusia. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan bahwa negara Indonesia itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya apa? Maksudnya adalah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab. Jadi bangsa Indonesia itu tidak ada aman tertib Indonesia, tapi kalau bisa keamanan dan ketertiban itu juga menyebar di seluruh permukaan bumi. Karena itu diamanahkan negara Indonesia aktif ikut menyelesaikan jika terjadi konflik-konflik di wilayah. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang beradab. Nah, itu tugas pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara, mencerdaskan tadi memajukan kesejahteraan umum. Lalu di pembukaan pada hari ini akan disebutkan merealisasikan tujuan negara itu berdasar kepada pemerintah dalam hal ini representasi dari negara ketika menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan memajukan kesejahteraan umum, tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang sudah ditetapkan menjadi dasar negara. Apa tadi? Berdasar kepada ketuhanan yang bisa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemasyarakatan pemerintahan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai yang menjadi panduan, yang menjadi penonton, yang menjadi frame, yang menjadi bingkai, yang tidak boleh dia harus diperhatikan oleh negara. Jadi ketika negara itu tadi sudah sebutkan siapa sih negara itu. Kalau negara itu abstrak, ya, konkretnya itu pemerintah. Nah, ketika pemerintah itu menjalankan tugas dan fungsinya, tidak boleh tidak harus memperhatikan nilai-nilai dasar. Bagaimana contohnya? Misalnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau disingkat, ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan. Artinya apa? Ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan, dan negara Indonesia ini adalah negara yang bertuhan. Nah, karena itu sebagai negara yang bertuhan, segala kebijakan negara itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, negara Indonesia, rakyat Indonesia ini
adalah rakyat yang berperan. Tentu kemudian juga terkait dengan nilai-nilai ketuhanan, negara mengakui dan menghormati agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat, agama yang dipeluk oleh penduduk. Jadi rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia berbeda-beda agama, negara tidak membeda-bedakan agama A, agama B, agama C, agama D. Nah, kemudian ketika negara membuat peraturan, ketika negara membuat kebijakan sebagai negara yang bertuhan, contoh saja ya, maka tidak boleh bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh pemeluk masyarakat Indonesia. Jadi tidak boleh ada kebijakan pemerintah, tidak boleh ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya bertentangan dengan agama atau yang dianut sebagian agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi misalnya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara adalah meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana agar tingkat pendapatan Indonesia, misalnya bagaimana agar growth nasional produk atau tingkat pendapatan nasional Indonesia itu tinggi, maka umpamanya nih kata pemerintah seluruh rakyat harus bekerja memaksimalkan waktu. Karena kita harus bekerja, harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, terutama bagi aparatur negara, bagi pegawai negeri yang bekerja sebagai aparatur negara, pamannya saja pemerintah membuat kebijakan tidak boleh salat zuhur pada siang hari, karena itu dianggap oleh pemerintah misalnya mubazir, waktu tidak efisien. Nah, itu yang itu contoh bila ada kebijakan seperti itu tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini kebenaran yang dijunjung tinggi sebagai panduan petunjuk dalam kehidupan berbangsa dan jadi itu maksudnya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak boleh ada kebijakan negara, tidak boleh ada peraturan yang dibikin oleh negara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini bahwa itu adalah berasal dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan kepada pemeluknya. Nah, misalnya bagi umat Muslim, salat itu diwajibkan, umat Muslim salat Jumat itu diwajibkan, yang bisa melaksanakannya tidak sakit dalam arti sehat walafiat. Lalu ada keluar kebijakan pemerintah untuk mengefisien waktu. Jadi sebagai contoh, tidak boleh keluar kantor, tidak boleh keluar kerja pada jam-jam hari Jumat umpamanya. Nah, itu contoh saja. Itu yang dimaksud tadi berdasarkan. Apalagi misalnya yang lain-lain, misalnya bulan puasa itu kan orang kita tahu semua Muslim wajib puasa, yang Muslim wajib puasa. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar yang banyak punya karyawan, banyak tenaga kerja, banyak buruh yang kebetulan buruhnya itu banyak orang Muslim, orang Islam. Nah, lalu umpamanya membuat peraturan untuk supaya kinerja perusahaan itu jangan turun, produk perusahaan jangan semakin berkurang, umpamanya karena banyak tenaga kerjanya yang tidak fit ya karena puasa. Lalu direktur perusahaan yang membuat peraturan perusahaan kepada buruh, kepada karyawan, tidak boleh melakukan puasa. Kalau ingin puasa, silakan pilih. Berhenti, silakan. Kalau ingin puasa, berhenti saja bekerja, atau
bekerja tapi tidak boleh puasa, silahkan pilih. Nah, itu salah satu contoh bahwa yang dimaksudkan oleh pembukaan Undang-Undang 145 itu adalah bahwa dalam kita berbangsa dan bernegara berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Tidak boleh, ya, tidak boleh perusahaan atau siapapun, pemerintah kah, perusahaan kah, yang membuat aturan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi apa nilai-nilai itu tadi sudah disebutkan sebagai nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sebagai penuntun, sebagai petunjuk dalam kita praktek berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian apa yang sila yang kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apa namanya keadilan. Ya, kita tahu esensi hukum itu adalah kemudian beradab. Apa itu adab? Adab itu perilaku yang baik. Jadi apa namanya kemanusiaan. Kita tahu kan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, kita tahu apa namanya saling asih, saling apa namanya itu pasilero ya saling apa namanya saling setia kawan, saling solidaritas, kemudian juga kita menunjukkan rasa keadilan. Rasa keadilan itu apa namanya ada di dalam hati sanubari setiap orang. Jadi Tuhan itu sudah memberikan memberkati hati manusia itu dengan rasa keadilan. Asal orang itu dalam keadaan normal, tidak emosi, dalam keadaan tenang, ya orang itu bisa menilai ini yang teradil, ini yang kurang adil. Nah, kemudian juga manusia yang adil dan beradab. Jadi dalam berperilaku itu kan sudah ada aturannya, tata keramanya, yaitu apa namanya perilaku yang baik itu adalah dalam bahasa Arab disebut beradab. Ya. Karena dengan beradab itu komunikasi dalam pergaulan bisa terasa enak, bisa terasa nyaman. Ya, kalau orang hidupnya beradab. Nah, jadi itu sila yang nah itu menjadi dasar, ya, menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, membuat aturan, tidak boleh aturan yang apa namanya menonjolkan sifat-sifat yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Ya, misalnya ada perusahaan bikin aturan umpamanya bekerja 24 jam. Itu kan apa aturan yang tidak mencerminkan pri kemanusiaan. Apalagi negara misalnya membuat aturan, dalam membuat aturan umpamanya ini misalnya saja orang mencuri dihukum mati, umpamanya itu kan tidak mencerminkan apa namanya keadilan, tidak mencerminkan pri kemanusiaan. Nah, demikian juga pri kemanusiaan, keadilan. Nah, orang yang dalam hidupnya selalu berpedoman pada kemanusiaan dan keadilan, tentu dia akan hidupnya beradab. Jadi hati nuraninya itu penuh rasa kemanusiaan, kemudian dalam berperilaku dia menuruti nilai-nilai keadilan. Nah, pastilah dia akan berperilaku beradab. Nah, berkaitan dengan negara, maka hukum aturan yang dibuat oleh negara tidak boleh aturan itu yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, rasa keadaban. Nah, kemudian nilai yang ketiga itu nilai persatuan. Jadi bangsa Indonesia ini kan kita tahu negara Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau.
Konon kabarnya jumlah pulau di Indonesia ini, negara Indonesia ini adalah 17.600 ya, kalau dibulatakan 17.600. Nah, itu jumlah pulau, betapa banyaknya kita bayangkan 17.000 dari ujung barat ke ujung timur. Nah, kemudian yang bernama katanya sekitar 6.000. Jadi yang di luar itu tidak bernama, barangkali pulau-pulau kecil. Yang bernama 6.000 mungkin yang bisa ditinggali, mungkin ribuan pulau yang bisa ditinggali. Nah, kemudian bangsa Indonesia, negara Indonesia ini juga terdiri dari beragam suku, beragam etnis, beragam bahasa, beragam agama, dan tentunya juga beragam budaya. Nah, beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, tempat tinggal berjauhan, ada jarak laut dan lain sebagainya, dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan, negara yang sangat luas ini. Nah, kita dalam membentuk negara ini adalah menjunjung tinggi persatuan. Apa artinya? Bahwa negara dalam mengelola negara menjunjung tinggi asas persatuan, artinya adalah mendasarkan kepada peri kemanusiaan, peri keadilan, dan peri keadaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara menonjolkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka menjunjung dan membina negara Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Nah, apa maksudnya? Jadi umpamanya ya, pemerintah, siapapun pemerintah itu, orang manapun pemerintah itu, kalau pemerintah itu kebanyakan umpamanya orang Batak, ya, presiden orang Batak, menteri orang Batak, tentara orang Batak, polisi orang Batak, aparatur negara semuanya, DPR-nya orang Batak saja semuanya yang menjadi pemerintah, menjadi penguasa. Lalu apakah karena mereka menjadi penguasa negara, pemimpin negara, mereka pegang semuanya, lalu mereka gunakan uang pendapatan negara, pembangunan itu hanya di Sumatera Utara saja, di Medan saja, di Jawa, di Sulawesi saja. Nah, tentu tidak demikian. Nah, karena itulah dia harus berdasarkan kepada persatuan Indonesia. Artinya apa? Pembangunan yang dia pimpin, yang dia kelola itu secara adil, beradab, merata ke seluruh Nusantara, merata ke seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang memimpin, maka dia harus berdasarkan pada nilai-nilai persatuan. Jadi nilai-nilai persatuan itu dijabarkan bahwa pembangunan itu merata, pembangunan itu berkeadilan, pembangunan itu berkeadaban, pembangunan itu berperi kemanusiaan. Jadi dengan demikian, ya, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, itulah yang diutamakan. Jadi persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia itu maksudnya adalah dalam pengertian pembangunan, bahwa pembangunan itu adalah merata. Jadi jangan tekankan, bukan hanya penekanannya, yuk kita bersatu, tetapi juga adalah pembangunan yang merata seluruh Nusantara. Ya kan? Mungkin Anda baru-baru tadi mendengar pidato dari Presiden Republik Indonesia. Saya kira pidato itu benar ketika beliau meresmikan jalan tol Balikpapan Samarinda. Ya, Anda mendengar barangkali di YouTube, saya juga mendengar di YouTube apa kata beliau, pembangunan jalan tol pertama di Kalimantan ini sebagai bukti bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, namun pembangunan menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, itu yang benar. Ya. Jadi pembangunan yang menonjolkan
berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan bukan hanya di Indonesia Barat, di Sumatera saja, di Jawa saja, tapi pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai persatuan, ya, dari ujung timur, ujung barat, ujung utara, ujung selatan. Baik saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, ini akan kita lanjutkan nanti pada depan, insya Allah kita lanjutkan lagi materi kita tentang Pancasila. Ya. Apa namanya? Sedikit lagi ya, Pak. Pancasila itu ditetapkan menjadi dasar negara adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila itu ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 18 Agustus 1945. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi. Jadi bangsa Indonesia menyatakan dirinya, kita mengumandangkan ikrarnya bahwa negara Indonesia itulah. Nah, tetapi kita tahu tanggal 17 Agustus 1945 itu infrastruktur negara itu belum ada. Nah, infrastruktur negara itu kan ada pemerintah, ada lembaga-lembaga negara, ada undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasarnya juga, pemerintahnya juga, lembaga-lembaga negara juga. Nah, infrastruktur bernegara itu baru ada, baru dilengkapi, baru dibentuk besok harinya, tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tanggal 18 Agustus 1945 itulah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengeluarkan ketetapannya yang pertama untuk yang pertama dan yang terakhir. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, mengangkat presiden dan wakil presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Pusat yang tugasnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi lembaga negara yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya lembaga-lembaga negara tersebut. Nah, jadi kan di Undang-Undang Dasar yang kita kenal Undang-Undang Dasar 45 itu ada MPR, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Dewan Pertimbangan Agung, pokoknya semua lembaga-lembaga negara yang ada di Undang-Undang Dasar itu untuk sementara dilaksanakan oleh Komite Nasional Pusat. Jadi paling tidak tugas dan fungsi itu lembaga negara itu dicapar oleh yang namanya satu lembaga sifatnya sementara, karena tidak mungkin membentuk secepatnya, maka untuk sementara dibentuk dan dijalankan oleh yang namanya Komite Nasional Pusat. Nah, baik saudara mahasiswa yang berbahagia, nanti minggu depan pada materi ini penetapan Undang-Undang Dasar, penetapan Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar akan kita lanjutkan lagi ya. Jadi minggu depan insya Allah masih pada materi yang sama. Nah, tadi absen itu sudah saya buka, ya, tolong diisi. Nah, jangan sampai lupa ya, karena kalau lupa tidak bisa ulang, tidak ada susulannya. Ini absen tidak bisa disusul. Kalau tadi kada ingat absen, kalau kamu absen susulan, jadi ya bisa ya. Tidak ada susulannya. Jadi kalau sudah lupa ya udah, dianggap tidak hadir. Baik, saudara mahasiswa yang berbahagia,
apa namanya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.